Pemirsa, usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggotanya. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang. Hari ini DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDI Perjuangan melakukan interupsi dan mengingatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Untuk itu, pimpinan mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi PKB Lulu Nur Hamidah menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling brutal sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Sementara anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima menekankan DPR jangan sampai menjadi tidak bertaring. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya
dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang disampaikan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan. Pemirsa, DPR RI berpeluang mengajukan hak angket dalam paripurna DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Lalu apa saja syarat hak angket? Berikut selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak utama, yaitu hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Ketiga hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengutip pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sementara itu, fungsi hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah. Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.